Halo, ketemu lagi dengan saya Kulit Traveler. Ya, kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman yang di Korea. Ya, khususnya yang bekerja di Korea ya, sama seperti saya. Saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengurus visa Jepang dari Korea. Nah, jadi apa yang disiapkan, apa yang perlu diurus, ini nanti akan saya jelaskan sesuai dengan pengalaman yang telah saya jalani. Ya, mungkin informasi tentang pengajuan visa Jepang dari Korea ini masih simpang siur ya. Karena kemarin juga saya sempat nyari-nyari gimana cara ngajuin visa Jepang dari Korea sini. Nah, jadi ini saya mau bagi sama teman-teman supaya nanti kalau teman-teman yang pengen bermain ke Jepang itu bisa langsung nyiapin segala sesuatunya biar nggak bingung lagi. Ya, mungkin kita sudah tahu ya kalau paspor Indonesia itu kan tergolong paspor yang lemah, jadi kalau mau ke Jepang tuh harus ngurus visa dulu. Ya mungkin kalau e-paspor bisa bebas visa ya, cuma ini saya kan bukan pemegang e-paspor jadi harus ngurus visa dulu. Kadang kan pernah dengar juga kalau ngajuin visa ke Jepang itu sulit, banyak yang ditolak gitu. Ya nggak tahu ya karena apa juga, saya nggak jelas. Ya mungkin karena Jepang itu negara yang mahal kali ya, lebih mahal dari Korea mungkin, jadi mereka takut kalau kita terlantar kali. Jadi harus benar-benar ada tujuan dan tempatnya di sana. Nah, teman-teman jika ingin tahu situsnya kedutaan Jepang yang ada di Korea itu, ini teman-teman bisa mengunjungi situs ini. Ini tersedia dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau lihat lebih banyak, lebih detail itu bisa ke situsnya langsung. Ya, siapa tahu nanti ada syarat baru atau peraturan baru yang keluar setelah video ini saya upload kan, nggak tahu ya. Ya, ini syarat-syaratnya saya cantumkan ini. Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Nah, ini ada 8 syaratnya. Nah, ini pertama ada paspor, terus formulir pendaftaran, foto 1 lembar, konfirmasi tiket pesawat, surat keterangan bank, rencana perjalanan, surat keterangan pabrik kalau yang mahasiswa, surat keterangan dari kampusnya ya, terus ID card. Nah, kalau paspor kan pasti kita semua punya paspor ya. Ya nanti tinggal dibawa aja paspor yang asli, jangan bawa fotokopinya. Dan yang kedua itu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran di kedutaannya sana juga ada. Tapi kalau teman-teman biar bisa menghemat waktu tuh bisa download terus nanti diisi di rumah tuh nggak apa-apa. Nanti link downloadnya saya tulis di deskripsi, jadi nanti teman-teman langsung bisa klik di situ terus klik download, print sendiri ya, bagi yang minta print sih. Yang ketiga ini foto 1 lembar. Nah, yang perlu diperhatikan tentang foto ini itu jangan foto yang dulu-dulu ya, nanti foto yang sama ID card atau foto yang waktu datang dari itu di bawah itu rawan ditolak itu. Nah, foto ini kan harus diambil 6 bulan terakhir, kalau bisa ya yang paling baru dalam waktu 6 bulan. Yang keempat ini ada surat keterangan bank. Nah, ini yang paling penting. Surat keterangan bank ini bahasa Koreanya Gorene Yokso. Ini bisa langsung minta ke bank. Misal teman-teman punyanya Bank Wuri ya, di Wuri, atau di bank lainnya ya di bank lainnya, yang penting ada uangnya, ada depositnya. Biasanya kalau minta surat keterangan ini ada biayanya 2000-an ya. Itu nanti kita dikasih print-printan. Kalau minta itu 6 bulan terakhir gitu, nggak apa-apa.
Aslinya sih 3 bulan terakhir juga nggak apa-apa, tapi gue jaga-jaga 6 bulan terakhir nggak apa-apa. Kalau saldonya harus berapa sih? Saya kurang tahu ya. Tapi biasanya sih dihitung per hari. Dan per harinya itu kira-kira 250 atau 300 ribuan ya. Dan kalau kita di sananya 1 minggu ya tinggal ngalihin 7 aja. Kalau saya kan di sana 4 hari, jadi 300 ribu kali 4 harus punya 1.200.000-an kan gitu. Ya standar lah ya kalau buat kita yang ada di Korea sini kan saldonya segitu kan juga enggak terlalu banyak-banyak amat. Terus yang kelima ini kan ada konfirmasi tiket pesawat dan penginapan. Nah ini kita tinggal ngasih bookingan tiket pesawat sama penginapan selama kita di sana. Nah ini tips saya, kalau kita pesan pesawat dan penginapan itu kalau bisa yang bisa di cancel ya. Jadi kalau bisa kita ditolak kan nanti kita nggak rugi terlalu besar. Ya buat jaga-jaga aja sih. Terus yang keenam ada rencana perjalanan. Nah rencana perjalanan tuh contohnya seperti ini. Bisa ditulis dengan tangan, bisa juga di print. Ya nanti link downloadnya saya kasih di deskripsi aja ya. Nah di situ teman-teman bisa nulis kapan dan di mana tempat yang ingin dikunjungi. Ya asal tulis nggak apa-apa sih. Cuma formalitas saja, yang penting ada isinya. Dan yang ketujuh ini ada surat keterangan kerja dari pabrik ya. Kalau yang mahasiswa ya dari kampusnya. Kalau kita yang dari pabrik kan tinggal minta ke kantor gitu. Namanya kan Jijik Jemyongso kan gitu. Nanti tinggal minta ke kantor dan dikasih. Nah, itu tinggal kita bawa aja. Dan yang terakhir adalah ID card. Kalau ID card teman-teman pasti pada punya semua ya. Nah kalau udah terkumpul semua syaratnya, tinggal kita bawa ke kedutaan Jepang yang ada di Korea sini. Saya mengajukan visa ini di kedutaan Jepang yang ada di Seoul. Di Busan juga ada, tapi saya mengajukannya di Seoul. Nanti alamatnya saya tulis di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Bukannya hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9.30 sampai jam 16, jam 4 sore ya. Cuma itu istirahatnya panjang ya, jam setengah 12 sampai jam setengah 2, 2 jam. Nah enaknya mengurus visa Jepang ini, dia nggak minta biaya dulu ya, sebelum visanya positif di ACC. Jadi misalnya visa kita ditolak ya kita nggak bayar apa-apa. Kalau visa kita di ACC ya kita bayar biayanya 30 ribuan satu orang. Kalau saya kemarin sih Senin ngajuin, Rabu udah bisa diambil ya. Jadi 3 hari deh, jadi paspor kita ada tempelannya visa Jepang. Nah kalau kita udah dapat visa Jepang itu juga nggak 100% terus bisa masuk ke Jepang ya. Tuh nanti di sana juga kita ditanya-tanyain, kalau kita nggak pakai tour guide kan bisa ditanya di sini tuh pakai bahasa apa, komunikasinya pakai bahasa apa. Kalau kita nggak bisa jawab sih ya mungkin bermasalah ya. Tapi gampang kok, nanti pertanyaannya gampang asal kita tahu ya, dikit-dikit tahu bahasa Inggris tuh nanti bisa, asal bisa jawab terus nggak diem aja. Kalau diem aja ya masalah buat kita. Tips saya kalau liburan ke negara lain lah ya, kita kan butuh uang negara yang kita tuju tuh. Lebih baik tuh kita tarik tunai dari ATM, bukan tukar uang ya. Lebih irit tarik tunai, asal ATM kita, kartu kredit atau kartu debit kita tuh ada logonya Visa atau Mastercard. Kartu Korea bisa, kartu Indo bisa. Itu lebih hemat ya menurut pengalaman saya sih. Biaya sekali tarik sih cuma $1,5 kelihatannya.
kalau pakai kartu Indo sih. Terus kalau pilih hotel atau penginapan tuh saran saya yang deket stasiun ya, karena transportasi di Jepang tuh yang paling enak itu kereta, jadi hemat waktu dan hemat biaya juga. Kalau saya kan kuli, jadi ya pilih yang hemat-hemat. Kalau mungkin yang banyak uang ya bisa taksi, bisa apa gitu. Kalau bagi saya kan taksi itu mahal, apalagi di Jepang, wah mahalnya nomor satu pokoknya itu taksi. Kalau soal biaya hidup di Jepang sih ya hampir sama lah ya sama Korea, 11-12. Jadi kalau yang kita dari Korea terus ke Jepang tuh juga nggak kaget soal harga-harga makanan di sana, hampir sama. Nah itu tadi pengalaman saya mengajukan visa ke Jepang. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang ingin main-main ke Jepang. Kan dekat ya, Korea Jepang. Gak ada salahnya sih main-main sebentar. Nah kalau ada pertanyaan bisa lempar di komentar, dan informasi yang dibutuhkan saya taruh di kolom deskripsi. Nah itu dulu ya. Salam dari saya, Kuli Traveler, Kuli Korea yang suka jalan-jalan. Video hanya pemanis karena nggak pernah nginep di tempat bagus ya, jadi jiwa desonya keluar. Agak menggila ini. Ya dukung terus channel saya supaya bisa memberi hiburan dan informasi-informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Saya Kuli Traveler, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Matur suwun. Oh, no.